Hai guys, Julius Baer Generation Cup babak penyisihan dalam rangkaian Melweather Champion Chess Tour dimulai tadi malam dengan mempertandingkan babak 1 sampai babak keempat. Teman-teman, ini merupakan pertandingan yang diadakan secara daring atau online dan ada 16 pemain undangan berhadapan bertanding di turnamen ini untuk mempertemukan pemain yang memiliki masa depan yang cerah digadang-gadang sebagai pemain yang menjanjikan dan berhadapan dengan para pecatur yang memiliki pengalaman luar biasa. Salah satunya Vasily Pancuk yang merupakan pemain catur dari Ukraina dan sudah sering banget menjuarai banyak turnamen. Bahkan prestasi tertingginya pernah ada dalam peringkat 2 dunia. Teman-teman, di babak pertama mereka harus bertemu dan ini merupakan pertemuan yang sangat bersejarah. Bagaimana hasilnya? Langsung saja kita bahas partainya. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Ivancuk memulai dengan langkah E4 dan dijawab prak E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, dan putih gajah B5. Pembukaan Ruy Lopez opening dipilih oleh Ivancuk, kemudian hitam A6, putih gajah A4, hitam kuda F6, putih rokade pendek, hitam B5, putih gajah B3, hitam gajah C5. Putih mendobrak di langkah ke-7 dengan langkah A4, hitam benteng B8, taktis. Kemudian putih C3 dengan ide mendobrak dengan langkah D2, D4, hitam D6. Putih lanjutkan idenya dengan D4, hitam gajah B6. Ya, kalau kalian lihat di sini bahwa putih memberikan pionnya di petak E4 sebelum dia menjalankan langkah D6. Tapi hitam tidak mengambil pion di petak E4. Mengapa? Karena jika hitam mengambil pion di petak E4, maka putih akan lanjutkan dengan langkah D4. Nah, kalau dimakan, ini sangat berbahaya karena pion memukul pion, kemudian gajah tarik ke petak E7, dan hitam akan mendapatkan counter dari pemain putih dengan langkah D5. Setelah kuda B4, Ivancuk akan lanjutkan dengan langkah menteri D4. Ini yang berbahaya, dan itulah kenapa Pragnananda tidak mengambil pion di petak E4. D6, putih D4, hitam gajah B6, putih kuda A3, hitam rokade pendek, dan putih pion A makan B5. Ya, Pragnananda memberikan pion di petak B5, kemudian Ivancuk mengambilnya. Tapi Pragnananda menyiapkan ide gajah ke petak G4. Jadi dia langsung memberikan counter, dan kemudian putih gajah C2, hitam gajah memukul kuda untuk mengambil pion di petak D4. Tapi Ivancuk tidak mau kehilangan pion di petak D4 dan dia makan menggunakan pion. Memang ini merupakan langkah yang tepat dan kemudian hitam kuda ke petak H5, putih F4. Hitam menteri ke petak H4, lanjutkan serangan di sayap raja, putih pion F makan E5, hitam pion D makan E5, dan putih raja H1. Bisakah kalian tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Pragnananda di langkah ke-17, teman-teman? Setelah putih raja H1, Pragnananda memainkan langkah akrobatik gajah memukul pion D4. Boom. Ya, idenya adalah cukup sederhana, yaitu mengambil kuda di petak B5, putih kuda memukul gajah, pion memukul kuda, dan putih pion C makan pion. Kemudian hitam lanjutkan dengan benteng B4, kemudian putih gajah E3. Hitam memukul pion B2, putih benteng G1. Sepasang gajah lawan sepasang kuda, putih menteri setelah benteng G1, hitam menteri H3. Ini merupakan langkah yang kurang tepat dan memberikan keunggulan yang cukup besar bagi Ivancuk, gajah ke petak D3. Kemudian hitam melanjutkan dengan kuda ke petak B4, putih gajah F1, hitam menteri H4. Putih menteri F3, hitam kuda ke petak F6, putih E5. Hitam kuda E4, putih gajah E2 menutup ancaman pada pion F2, hitam H5. Nah, sebenarnya ini udah keunggulan yang cukup besar banget dimiliki oleh Ivancuk. Tapi kita bisa lihat bahwa dari waktunya memang kurang dari 2 menit dan Pragnananda tinggal di bawah 1 menit. Memang ini sistem pertandingannya 15 menit dengan bonus waktu 10 detik, guys. Setelah langkah H5, kemudian Ivancuk lanjutkan dengan benteng G2, hitam kuda D5. Kemudian putih benteng A ke petak G1, ancam pion G7. Pragnananda G6. Kemudian putih gajah H6, hitam benteng FB8, dan putih E6. Boom. Langkah ke-30. Bisa bayangin ya, teman-teman, di sini sebenarnya putih
nyerang banget nih dan unggul banget. Tinggal sama-sama di bawah 30 detik. Kemudian Prakuda D ke petak F6, putih pion memukul pion F7, raja makan pion F7, dan putih gajah E3. Dan hitam lanjutkan dengan langkah G5. Nah, setelah langkah ini, dengan sisa waktu 29 detik sementara Pragnananda 11 detik, sayang sekali bahwa Ivancuk memilih langkah yang blunder. Sebenarnya ini keunggulan cukup tinggi, tapi blunder yang dilakukan Ivancuk dengan benteng memukul pion membuat keunggulannya menjadi tipis. Sebenarnya, langkah sederhana dengan gajah memukul pion G5 ini sudah memberikan keunggulan yang luar biasa bagi dan tetap memaintain keunggulan dari pemain putih. Kuda makan gajah dan akan tercipta gajah ke petak C4. Jika kuda E6, maka dapat dilanjutkan dengan benteng G7. Ya, teman-teman, karena waktu juga ya yang membuat pilihan langkah dari legenda catur Ukraina ini melakukan kesalahan dengan benteng memukul pion G5. Mungkin tujuannya adalah untuk ketika dimakan, ya karena langkahnya makan, kemudian apabila dimakan akan mendapat ancaman menteri dan kuda di petak F6. Tapi Ivancuk mungkin sleep calculation dan dia lupa bahwa hitam bisa melakukan langkah menteri M4. Ini. Hal-hal seperti ini wajar terjadi, teman-teman, karena di sini waktunya juga cukup kritis. Nah, setelah benteng makan G5, kuda makan benteng, kemudian putih lanjutkan dengan gajah C4. Hitam kuda E6, putih D5. Blunder kembali dilakukan oleh Ivancuk karena dia membiarkan gajah di petak C4 hilang. Boom. Kemudian makan kuda, menteri memukul pion, putih menteri G3. Mencegah skak di petak G7, idenya adalah ini. Kalau kalian sebagai pemain hitam, apa yang akan kalian lakukan, teman-teman? Dan ada ancaman juga pada pion C7. Nah, congratulations kalau kalian mampu menebak langkah menteri C6 terlebih dahulu. Boom, setelah F3, Pragnananda menutup kemenangan dengan benteng G8. Menang satu benteng bersih jelas membuat Ivancuk menyerah, teman-teman. Ya itulah kalau aku beri tanda catatan ya, adalah langkah benteng makan pion G5 ini yang membuat Ivancuk kalah, guys. Karena waktunya juga tinggal sedikit. Ya, kadang-kadang hal-hal seperti ini manusiawi bisa terjadi. Apa komentar Anda? Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Siapa nih yang bakal jadi juara di Julius Baer Generation Cup babak penyisihan ini? Nanti akan dicari 8 pemain, kemudian akan lanjut sistem gugur dan sampai menyentuh babak final. Gak selalu ya yang memimpin pertandingan, yang memiliki keunggulan akan bisa menang sampai pada akhirnya.